warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Vina dalam pelajaran IPS. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai kondisi alam negara-negara di dunia. Sebelum ke kondisi alam negara-negara di dunia, kita akan belajar mengenai pembagian iklim. Kalian perhatikan gambar di samping, ini adalah pembagian iklim berdasarkan jauh dekatnya dengan garis lintang. Bisa dilihat iklim tropis ini derajatnya dia 0 derajat sampai 23,5 derajat. Sampai seterusnya itu ada iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim kutub. Selanjutnya kita akan membahas kondisi alam benua Asia. Benua Asia memiliki kenampakan alam yang beragam. Di antaranya ada pegunungan, danau, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga gurun. Salah satu pegunungan di Asia ada Pegunungan Himalaya dengan puncak tertinggi Everest. Selain itu, di benua Asia juga terdapat dataran tinggi Tibet yang merupakan dataran tertinggi di dunia yang dijuluki sebagai atap dunia. Dataran tinggi Tibet ini letaknya di Tibet, Tiongkok. Selain itu, kenampakan alam berupa gurun yang terkenal di benua Asia ada Gurun Gobi di Mongolia, Gurun Thar di India, dan juga Gurun Al-Hali di Arab Saudi. Kondisi alam di Asia Tengah didominasi dataran tinggi yang memiliki tanah kurang subur dan juga gersang. Oleh karena itu, penduduk lebih memilih untuk tinggal di wilayah dataran rendah dan juga lembah. Untuk selanjutnya, amati gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar Gunung Everest. Ada dataran tinggi Tibet, Gurun Gobi di Mongolia, Gurun Thar di India, dan juga Gurun Al-Hali. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Selain gurun, gunung, dan juga dataran tinggi, benua Asia juga mempunyai sungai yang besar. Salah satunya ada Sungai Mekong yang letaknya di Asia Tenggara, dan juga Sungai Yangtze-kiang yang terletak di Tiongkok, Cina. Selain itu, fauna khas Asia ada panda yang terletak di Tiongkok dan juga komodo yang terletak di Indonesia. Untuk floranya, flora khas benua Asia ada hutan hujan tropis. Kenapa hutan hujan tropis khas di benua Asia? Karena posisi benua Asia yang juga dilewati oleh garis khatulistiwa. Untuk selanjutnya kita akan membahas kondisi alam negara-negara di dunia. Yang pertama kita akan membahas kondisi alam negara-negara di benua Asia. Ada 3 negara yang akan kita bahas. Yang pertama negara Indonesia. Kalian sudah pasti tahu negara Indonesia itu di mana? Ya benar, negara Indonesia ini letaknya di Asia Tenggara tentunya. Nah, di Asia Tenggara dengan batas sebelah utara, Malaysia, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Indonesia beriklim tropis. Kenapa Indonesia beriklim tropis? Karena wilayah Indonesia termasuk pada wilayah tropis, yaitu 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang selatan. Selanjutnya topografi. Topografi di Indonesia ada pegunungan, dataran tinggi, perbukitan, lembah, danau, dan sungai-sungai besar. Geologi di Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan, yaitu Sikum Pasifik dan Sikum Mediterania. Selain itu, di Indonesia juga dilalui oleh 3 pertemuan lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan juga Pasifik. Oleh sebab itu, di Indonesia juga sering terjadi gempa bumi.
Flora dan fauna. Fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, fauna asiatis, peralihan, dan juga australis. Untuk floranya di Indonesia juga dibagi menjadi 3. Nah, flora di bagian barat yang paling khas itu ada hutan hujan tropis. Flora di bagian timur ada sabana dan stepa. Jepang merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Timur. Jepang beribu kota di Tokyo. Posisi geografis Jepang terletak di 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Jepang beriklim subtropis. Nah, iklim subtropis di Jepang ini memiliki 4 musim. Ada musim dingin, panas, gugur, dan juga semi. Selain karena pengaruh dari garis lintang, iklim di Jepang juga dipengaruhi oleh perairan yang mengelilingi hampir seluruh wilayah Jepang. Topografi. Negara Jepang merupakan negara kepulauan. Wilayah Jepang berupa pegunungan dengan titik tertinggi di gunung yang paling terkenal di Jepang apa rek? Gunung Fuji. Ya, Gunung Fuji ini termasuk dalam rangkaian sirkum Pasifik. Sungai di Jepang ini bentuknya pendek-pendek dan juga tetapi arusnya deras. Oleh karena itu, sungai di Jepang cocok untuk pembangkit listrik. Berdasarkan geologinya, Jepang berada pada lingkaran gunung berapi. Oleh karena itu, di Jepang sering terjadi gempa bumi. Kalian perhatikan, itu ada peta Jepang dan juga peta Ring of Fire. Flora dan fauna. Jepang memiliki hutan sekitar 67% dari luas wilayahnya. Pohon yang terkenal di Jepang ada pohon ek, bambu, maple, poplar, beech, dan birch. Flora yang paling terkenal di Jepang yang menjadi destinasi wisata di Jepang ada bunga sakura. Fauna yang tinggal di Jepang ada rusa shika, serigala, dan juga paus. Nah, ini ada gambar danau biwa, gunung Fuji, pohon ek. Kalian bisa amati pohon birch gambarnya seperti itu, pohon maple yang seperti itu, dan pohon poplar yang menjulang tinggi. Rusa shika, serigala, dan juga paus. India merupakan salah satu negara yang berada di Asia Selatan. India ini mempunyai posisi geografis di 8 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang utara dan 68 derajat bujur timur sampai 97 derajat bujur timur. India ini beribu kota di New Delhi. Berdasarkan posisi geografisnya, India mempunyai 2 iklim, iklim tropis dan iklim subtropis. Wilayah bagian utara India memiliki perbedaan suhu yang sangat besar. Wilayah ini suhunya lebih dingin pada musim dingin dan lebih panas pada musim panas. Keadaan alam India dikelompokkan menjadi 3 daerah, yaitu pegunungan Himalaya dan lembah besar, dataran tinggi Kashmir, dan lembah Kulu. Berdasarkan geologinya, di India sudah terjadi dasar laut Tethys sudah mengalami subduksi yang membentuk konvergensi benua samudra seperti pegunungan Andes. Flora dan fauna. Flora yang hidup di India ada pohon berdaun jarum dan fauna khas India yaitu gajah India. Kalian bisa lihat ini ada benua India, ada negara India. Dan juga ada laut Samudra Tethys. Sungai yang terkenal di India ada Sungai Gangga. Nah, di India juga terdapat Ghats atau pegunungan, ada Ghats Barat dan juga Ghats Timur. Kondisi alam benua Amerika. Benua Amerika memiliki keadaan alam yang terbagi menjadi 3, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan.
Keadaan alam Amerika Utara membentang dari Alaska di bagian utara sampai perbatasan dengan Meksiko di bagian selatan. Sebagian besar pegunungan berupa pegunungan kompleks, yaitu pegunungan Rocky. Di benua Amerika juga terdapat ngarai yang sangat besar yang menjadi ngarai terbesar di dunia, yaitu ngarai Grand Canyon. Ini adalah gambar untuk ngarainya. Selanjutnya, kita akan membahas kondisi alam negara-negara di benua Amerika. Yang akan kita bahas ada 3 negara. Yang pertama, Amerika Serikat. Amerika Serikat terletak di kawasan Amerika Utara dengan posisi geografis 25 derajat lintang utara sampai 49 derajat lintang utara dan 66 derajat bujur barat sampai 125 derajat bujur barat. Oleh karena itu, iklim di Amerika Serikat adalah subtropis dengan 4 musim, musim semi, panas, gugur, dan dingin. Topografi di Amerika Serikat berupa pegunungan, laut, air terjun, dataran, berumput yang luas, gurun, dan gletser. Sungai Mississippi ini menjadi sungai yang paling terkenal di Amerika Serikat. Ada air terjun Niagara dan lembah Grand Canyon. Nah, ini adalah gambar untuk sungai Mississippi-nya. Berdasarkan geologinya, Amerika Serikat dilalui oleh sesar San Andreas di San Francisco. Batuan metamorf mendominasi di kawasan pegunungan Appalachia dan Cordillera. Flora dan fauna yang ada di Amerika Serikat. Untuk floranya antara lain hutan konifera atau biasa disebut dengan pohon berdaun jarum. Nah, hutan konifera ini biasanya terletak pada iklim negara pada iklim subtropis. Ada padang rumput, gurun, hutan gugur setiap tahun dan pohon maple dan juga elm. Untuk faunanya, fauna khas Amerika Serikat ada bison, antelope, beruang, domba, puma, opossum, karibu, beruang putih, dan anjing laut. Nah, ini untuk gambar antelope-nya, bison, armadillo, dan juga slot. Kondisi alam negara Kanada. Kanada merupakan salah satu negara yang terletak di Amerika Utara dengan posisi geografisnya 42 derajat lintang utara sampai 83 derajat lintang utara dan 52 derajat bujur barat sampai 141 derajat bujur barat. Ibu kota Kanada terletak di Ottawa. Iklim Kanada dipengaruhi oleh letak lintang. Letak garis lintang yang luas menyebabkan Kanada memiliki iklim bervariasi dan juga memiliki iklim dengan musim dingin yang membeku, serta memiliki iklim benua. Kanada berdasarkan topografinya merupakan cekungan besar yang dikelilingi pegunungan. Fisiografi Kanada antara lain ada dataran rendah St. Lawrence, Danau Lois, Danau Moraine, Danau Superior, dan Plateau Laurentian. Selain itu ada juga Teluk Hudson. Berdasarkan geologinya, Kanada dibagi menjadi 6 wilayah utama. Flora dan fauna. Flora yang tumbuh di Kanada antara lain ada tundra, hutan konifera, cemara putih dan hitam, birch putih, fir atau biasa disebut dengan pohon balsam, tamarach, dan plum, serta ada padang rumput di Kanada Selatan. Ini adalah contoh dari pohon tamarach, dan ini adalah contoh dari pohon plum, serta ini adalah contoh dari pohon fir atau biasa disebut dengan pohon balsam. Untuk faunanya, ada bison, tupai, tanah Richardson, kijang, dan rusa.
Dan ini adalah contoh dari tupai tanah Richardson yang khas dari Kanada. Kondisi alam Argentina. Argentina salah satu negara yang terletak di Amerika Selatan. Posisi geografisnya terletak pada 24 derajat lintang selatan sampai 55 derajat lintang selatan dan 57 derajat bujur barat sampai 72 derajat bujur barat. Negara Argentina ini termasuk negara terbesar kedua di Amerika Serikat setelah Brazil. Argentina beribu kota di Buenos Aires. Nah, Buenos Aires ini menjadi salah satu kota terbesar di Argentina. Berdasarkan posisi geografis Argentina memiliki iklim sedang. Sebagian kecil beriklim tropis di bagian utara, karena hanya sebagian kecil saja wilayah di Argentina yang sekitar garis khatulistiwa. Topografi Argentina dibagi dalam 4 wilayah, yaitu Andes, Utara Pampa, dan Patagonia. Gunung tertinggi di Argentina ada Gunung Aconcagua. Geologi. Struktur geologi Argentina didominasi oleh batuan metamorf, batuan beku Andes, dan cekungan sedimen. Di Argentina juga terdapat wilayah Patagonia yang berisi beberapa gletser. Nah, ini contoh dari Patagonia yang berisi gletser. Dan ini ada gambar Gunung Aconcagua yang menjadi gunung tertinggi di Argentina. Flora dan fauna. Flora yang tumbuh di Argentina bagian barat ada padang gurun puma yang tinggi dan semak belukar. Bagian tenggara ada mimosa, akasia, dan sedikit kaktus. Fauna yang hidup di Argentina ada rusa, monyet, jaguar, armadillo, puma, dan reptil. Tidak jauh dari fauna yang ada di Amerika Serikat dan juga di Kanada. Kondisi alam benua Afrika. Benua Afrika memiliki kenampakan alam yang beragam seperti gurun, pegunungan, dataran rendah, lembah sungai, dan air terjun. Pegunungan tertinggi di Afrika ada Pegunungan Drakensberg di Lesotho dan Gunung Kilimanjaro di Tanzania. Di benua Afrika juga terdapat sungai yang terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Selain itu, di benua Afrika juga ada gurun yang paling terkenal, namanya Gurun Sahara. Nah, ini untuk penampakan dari Gurun Sahara. Untuk sungai Nilnya yang mana, Bu? Sungai Nilnya adalah ini. Ini adalah sungai terpanjang di dunia. Ini untuk Gunung Kilimanjaro dan ini Gunung Drakensberg. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi alam negara di benua Afrika. Yang pertama akan kita bahas negara Mesir. Mesir merupakan negara yang terletak di kawasan Afrika Utara yang beribu kota di Kairo. Posisi geografis Mesir terletak di 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Mesir beriklim subtropis yang cenderung kering dan mengalami musim panas dan musim dingin. Topografi di Mesir didominasi gurun yang sangat kering, dilewati oleh aliran Sungai Nil dan murai Sungai Nil membentuk delta yang sangat subur. Berdasarkan geologinya, sebagian wilayah Mesir tertutupi lapisan batuan gamping. Di bawahnya terdapat lapisan batu pasir dan berikutnya berupa batuan malihan. Oleh karena itu, di Mesir memiliki sumber daya alam yang melimpah, antara lain minyak bumi, gas alam, biji besi, mangan, emas, timah, gipsum, dan fosfat.
Flora dan fauna. Flora yang tumbuh di Mesir antara lain ada pohon palem, kurma, kayu putih, akasia, cemara, dan pohon lontar. Nah, ini untuk bentuk dari buah lontarnya. Untuk pohonnya dia menyerupai pohon kelapa. Dan ini untuk buahnya, buah lontar seperti ini. Untuk fauna yang hidup di Mesir ada unta, domba, keledai, burung, ular, dan buaya. Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Afrika Selatan. Mohon maaf anak-anak, yang di sini tertulis Afrika Utara Selatan. Yang benar hanya Afrika Selatan. Afrika Selatan beribu kota di Cape Town dengan posisi geografis 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan dan 18 derajat bujur timur sampai 33 derajat bujur timur. Dengan posisi geografis tersebut, di Afrika Selatan beriklim subtropis karena hampir seluruh wilayahnya berada pada zona iklim subtropis. Ketika musim panas, kekeringan menjadi ancaman bagi Afrika Selatan. Sebagian besar kenampakan alam di Afrika Selatan berupa plato dengan ketinggian 900 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Dilewati oleh aliran sungai Nil dan di ujung selatan terdapat pegunungan Table. Afrika Selatan memiliki kondisi geologi yang menarik. Yang pertama, struktur geologinya yang simetris dan batuan penyusun lapisan kerak berupa batuan Perkambrian yaitu Barberton dan Murchison serta Limpopo dan Witwatersrand. Flora dan fauna di Afrika Selatan. Fauna yang tumbuh di Afrika Selatan ada sabana dan stepa. Kalian pernah pergi ke Baluran di Banyuwangi, itu yang katanya sebagai sabana versi Java. Nah, kurang lebih sabana di Afrika juga hampir mirip dengan yang ada di Banyuwangi. Kemudian ada stepa. Stepa ini merupakan padang rumput. Untuk faunanya, hewan yang hidup di Afrika Selatan ada jerapah, zebra, dan cetah. Republik Demokratik Kongo. Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Afrika bagian tengah. Negara ini merupakan negara terbesar ke dunia di Afrika setelah Aljazair. Posisi geografisnya di antara 5 derajat lintang selatan sampai 12 derajat lintang selatan dan 11 derajat bujur timur sampai 31 derajat bujur timur. Berdasarkan posisi geografis ini yang menyebabkan iklim di Republik Demokratik Kongo beriklim tropis dan juga memiliki iklim subtropis kering di bagian selatan dan ujung utara. Kenampakan alam berupa sungai besar, lembah utama, dataran tinggi, pegunungan, dan dataran rendah pesisir. Kondisi geologi Republik Demokratik Kongo didominasi oleh stratigrafi cekungan Kongo. Di Republik Demokratik Kongo memiliki 2 sabuk batu hijau greenstone yang bernama Mayako dan Zanago. Flora dan fauna. Tumbuhan yang hidup di Republik Demokratik Kongo ada hutan bakau, padang rumput, bambu, Afroalpin, dan lobelia. Nah, ini merupakan contoh dari Afroalpin dan ini merupakan tumbuhan lobelia. Fauna yang tinggal di Republik Demokratik Kongo ada simpase, bonobo, gajah hutan, okapi, dan badak putih. Nah, ini adalah contoh dari bonobo. Dan ini contoh dari gambar dari hewan okapi. Kondisi alam benua Eropa. Benua Eropa memiliki kenampakan alam berupa pegunungan Alpen, Ural, Kaukasus, dan Balkan. Sungai-sungai yang terkenal di Eropa ada Sungai Thames di Inggris, Sungai Rin yang melintasi dari Jerman, Belanda, dan Swiss,
serta Sungai Seine di Prancis. Nah, ini Sungai Seine, Sungai Rhine, dan Sungai Thames. Danau terdalam di dunia yaitu Danau Baikal yang letaknya di Eropa. Sebagian besar wilayah Eropa merupakan dataran rendah. Kondisi alam negara-negara di Eropa yang pertama ada Inggris. Inggris ini terletak di kawasan Eropa Utara dengan ibu kota London. Posisi geografisnya terletak di 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Iklim di Inggris dipengaruhi oleh iklim laut yang sejuk dan basah. Di Inggris juga merupakan daerah dengan iklim subtropis dengan 4 musim. Ada musim semi, panas, gugur, dingin. Di Inggris terjadi hujan sepanjang tahun. Kenampakan alam di Inggris di bagian utara dan barat berupa pegunungan. Kawasan di selatan dan timur berupa dataran bergelombang. Berdasarkan geologinya, Inggris terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau kontinental. Apa sih pulau kontinental itu, Bu? Pulau kontinental ini merupakan pulau yang awalnya satu daratan dengan sebuah benua. Sebagian besar batuan di Inggris merupakan batuan sedimen. Flora dan fauna. Flora yang tumbuh di Inggris ada hutan pinus, pohon ek, padang rumput, dan juga hutan birch. Faunanya ada beruang, rusa merah, ular berbisa, elang merah, raja wali emas, dan belibis merah. Nah, ini merupakan contoh dari hewan belibis merah. Dan ini adalah gambar dari elang raja wali emas. Finlandia. Finlandia ini merupakan salah satu negara di benua Eropa, tepatnya di kawasan Eropa Utara. Finlandia ini beribu kota di Helsinki dengan posisi geografis 60 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang utara dan 21 derajat bujur timur sampai 31 derajat bujur timur. Iklim di Finlandia memiliki iklim kutub karena wilayahnya terletak di kawasan iklim kutub. Di Finlandia mengalami musim dingin yang panjang. Semua perairan mengalami pembekuan di permukaan selama musim dingin. Sepertiga wilayah Finlandia tertutupi oleh hutan. Topografi Finlandia tampak bergelombang dari barat laut hingga tenggara. Batuan yang khas di Finlandia ada orthogeis, granit, metavolkanik, dan metasedimentari. Dan ini merupakan peta Finlandia. Flora dan fauna. Flora yang tumbuh di Finlandia ada hutan pinus, cemara, rawa-rawa sphagnum, linden, dan ini untuk gambarnya. Fauna yang hidup di Finlandia ada beruang, rusa, serigala, ikan tuna, ikan sika, dan ikan herring Baltik. Herring Baltik ini merupakan jenis ikan. Gambarnya seperti ini bentuknya. Jerman. Jerman merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Eropa bagian barat. Jerman beribu kota di Berlin. Posisi geografisnya 47 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang utara dan 60 derajat bujur timur sampai 150 derajat bujur timur. Jerman beriklim sedang basah. Topografi di Jerman didominasi oleh pegunungan, dataran rendah, dan dataran tinggi. Berdasarkan geologinya, fisiografi Jerman terbagi menjadi depresi Eropa Tengah, blok Eropa Tengah, dan Alpen. Flora dan fauna. Flora yang tumbuh ada hutan pinus, pohon ek, cemara, dan birch. Tidak jauh dari flora yang ada di Inggris dan juga Finlandia. Fauna yang tinggal di Jerman ada babi hutan dan rusa. Kondisi alam benua Australia. Kenampakan alam benua Australia.
Benua Australia terbagi dalam 3 zona, yaitu dataran rendah tengah, dataran tinggi timur, dan plato barat besar. Benua Australia terletak pada posisi ini. Posisi tersebut menyebabkan benua Australia beriklim mempunyai 4 iklim: iklim tropis, iklim subtropis, iklim gurun, dan juga iklim laut sedang. Topografi di benua Australia ada dataran rendah, dataran tinggi timur, plato barat besar, kenampakan khas Australia yang berupa The Great Barrier Reef. Berdasarkan geologinya, di Australia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Di antaranya ada minyak, gas alam, batu bara, biji besi, intan, tembaga, bauksit, dan aluminium. Flora dan fauna. Untuk floranya ada pohon eukaliptus. Pohonnya seperti ini. Dan juga ada padang rumput. Hutan akasia. Fauna yang hidup di Australia ada yang paling terkenal ada kanguru, koala, dan kuskus. Ini untuk gambar dari kanguru, koala, dan juga ini untuk kuskusnya. Ini salah kenampakan alam yang terkenal di Australia tadi, The Great Barrier Reef, atau yang biasa disebut dengan karang penghalang. Di sepanjang lereng barat wilayah ini terbentang daerah subur yang disebut bulan sabit yang subur. Kondisi alam suatu negara belum cukup untuk mewakili kondisi alam di seluruh benua. Kondisi alam benua secara keseluruhan sangat kompleks. Oleh karena itu, kalian hendaknya menambah pengetahuan kondisi alam benua-benua di dunia dengan cara membaca buku, melihat map atau peta, dan lain sebagainya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Jangan lupa belajar. Cukup sekian dari Bu Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.